Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Yeni Nurdiana. Kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, yaitu program Cinta Murid. Dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban ini, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Dewi Horaisin Saleh SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Yuyun Sri Wahyuni SPD. Tujuan khusus pembelajaran: 1. CKB dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CKB membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program Cinta Murid: ciptakan, intensifkan, dan tingkatkan aksi nyata, kreativitas, dan kepemimpinan murid melalui praktikum di UPJ Bisnis Daring dan Pemasaran. Merupakan kegiatan intrakurikuler untuk meningkatkan kompetensi murid dengan berbagai kegiatan praktikum, mulai dari mesin bisnis, penataan produk, kewirausahaan, bisnis online, dan pengelolaan bisnis retail, serta materi yang berkaitan dengan pemasaran atau bisnis. Latar belakang munculnya program Cinta Murid: yang pertama, masih rendahnya kepemimpinan murid dalam menguasai kompetensinya. 2. SMK Negeri 2 Tuban memiliki aset fisik berupa UPJ yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran real, karena murid akan merasakan seperti berada di dunia kerja. 3. Kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. 4. Berdasarkan hasil wawancara dengan murid, mereka lebih senang belajar tidak hanya secara teori, tetapi juga praktikum yang intensif agar lebih memahaminya. Tujuan program: menguatkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif dengan cinta murid untuk menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh, serta kompetensi baik secara akademik maupun non-akademik. Tahapan Bagja: yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, berikut ini adalah rangkaian tahapan buat pertanyaan utama atau define, yang terdiri dari pertanyaan, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, waktu yang diperlukan, dan penanggung jawab pada tahap ini. Berikut adalah dokumentasi tahap B: diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan rekan guru, diskusi dengan perwakilan murid. Program yang berdampak positif pada murid, artinya apa? Program-program tadi kan kita sudah petakan ya, aset dan lain sebagainya. Nah, itu program-program apa sih yang sebetulnya berdampak pada murid, berdampak positif pada murid? Ini bisa kita lakukan. Nah, saya kebetulan berencana ingin membuat program yang namanya Cinta Murid. Ya, apa itu Cinta Murid? C, ya, C, I, F, A. Ya. Nah, di sini program Cinta Murid
Kemudian yang berikutnya ada KWU, otomatis kita menjualkan produk-produk yang ada di situ, atau kita membuat produk yang bisa dititipkan di UPJ. Kemudian ada lagi mata pelajaran administrasi transaksi. Anak-anak bisa praktik apa di administrasi transaksi? Kasir. Terus apa lagi? Selain kasir, alat apa aja yang ada di sana? Wrapping. Terus kapsiler, timbangan, ya, timbangan digital, kalkulator. Refleksi kegiatan dengan 4P pada tahap B. Yang pertama adalah peristiwa, 2 perasaan, 3 pembelajaran, dan 4 adalah penerapan ke depan. Refleksi berkaitan dengan peristiwa. Program Cinta Murid adalah kegiatan intrakurikuler untuk meningkatkan kompetensi murid dengan berbagai kegiatan praktikum mesin bisnis, penataan produk, kewirausahaan, bisnis online, dan pengelolaan bisnis retail, serta materi yang berkaitan dengan pemasaran atau bisnis. Program ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya kualitas pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor pendidikan yang belum maksimal. Strategi awal yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan mengidentifikasi program Cinta Murid yang dapat menarik serta dapat menumbuhkan keaktifan murid dan minat belajarnya. Hasil kegiatan aksi nyata tahap buat pertanyaan ini, seluruh warga sekolah sepakat adanya program yang dapat meningkatkan kompetensinya melalui praktikum di UPJ. Perasaan saya ketika melakukan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama adalah sedikit merasa khawatir jika respon warga sekolah negatif. Namun, ternyata hal tersebut tidak terjadi. Saya merasa bersyukur karena memiliki kepala sekolah serta rekan sejawat yang mendukung, bersedia berkolaborasi dalam mendampingi dan menuntun murid supaya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Saya juga bersyukur semua warga sekolah turut mendukung suara, pilihan, ataupun kepemilikan demi terwujudnya program ini. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan aksi nyata ini adalah saya merasa yakin bahwasanya murid mampu menemukan jati dirinya dengan mengoptimalkan aset yang dimilikinya serta cara guru memperlakukannya. Saya memperlakukan murid saya sebagai mitra dalam proses pembelajaran. Sesuai filosofi KHD bahwa pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang dapat merawat tumbuh kembangnya padi sehingga mereka dapat tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Selain itu, begitu pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait di sekolah agar dapat saling bertukar informasi, pengalaman, memberikan saran atau masukan terkait ide awal pembuatan program Cinta Murid. Di sisi lain, juga penting melibatkan murid dalam setiap kegiatan, dapat membuat mereka menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan sesuai minat, dan akan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Murid akan lebih bersemangat dan antusias sehingga akan menumbuhkan kepercayaan diri menuju student agency. Penerapan ke depan. Melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program ini dapat terrealisasi. Segala tantangan yang ditemui diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan konsisten, sehingga dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini dapat menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang di tahap berikutnya. Berikut adalah tahapan ambil pelajaran atau discover.
Refleksi kegiatan dengan 4P pada tahap A. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depannya. Peristiwa. Setelah tahap pertama buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih mendalam gambaran atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kompetensi murid. Sehingga saya melanjutkan ke tahap kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini, saya melakukan survei minat murid terkait program jurusan atau sekolah yang mendukung peningkatan kompetensinya, dan wali kelas dan guru produktif memberikan pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada murid di kelasnya. Seluruh tahapan ini saya lakukan untuk menemukanali kekuatan atau aset atau potensi yang ada agar dapat memperoleh data yang akurat. Hasil aksi nyata yang diperoleh, saya menemukan gambaran kegiatan apa saja yang dapat menarik minat murid dalam kegiatan praktikum di UPJ, bisnis daring, dan pemasaran. Berikutnya berkaitan dengan perasaan. Perasaan saya ketika melakukan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan kompetensi murid. Setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam mewujudkan program yang berdampak positif bagi murid untuk menumbuh kembangkan student agency. Pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah ternyata banyak cara dalam memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid, khususnya untuk meningkatkan kompetensinya. Dengan adanya kreativitas dan inovasi yang dilakukan dapat membuat murid menjadi nyaman dalam pembelajarannya. Selain itu, seorang guru harus selalu melibatkan murid dalam segala aktivitasnya. Begitupun dengan penentuan program, karena murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikannya sendiri yang harus difasilitasi oleh pihak sekolah. Penerapan ke depan. Melalui kegiatan ini, semoga program Cinta Murid ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini semoga dapat diperbaiki di tahap selanjutnya, yaitu gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, sehingga program ini akan lebih baik lagi dan berdampak positif bagi murid. Berikut ini tahapan Bagja G, gali mimpi atau dream. Bapak Ibu guru bisa menerapkan ini termasuk di intrakurikuler ya, karena masuk di dalam penilaian. Jadi kalau di ekskul mungkin bisa diterapkan di Pak Andi. Ya, Pak Andi apa Pak Andi? Kurikuler, ekstrakurikuler. Nah, konten kreator. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan UPJ ini untuk ekstrakurikulernya di Pak Andi. Tapi harapan saya, karena kalau ekskul kan hanya Pak Andi yang membimbing. Tapi kalau di intrakurikuler, di semua guru pemasaran otomatis bisa menerapkan ini, ya. Sehingga di TEFA itu tidak hanya sepi untuk kegiatan praktek atau hanya anak yang tidak saja, tetapi bisa kita manfaatkan untuk semua mata pelajaran. Ya, kira-kira dari sini hal apa saja Mbak yang ingin kalian lakukan, ya, apa lebih intensifkan untuk kegiatan praktikum di TEFA ini atau di Tanyamat ya namanya? Ada masukan untuk kegiatannya? Tidak apa-apa, yang punya ide boleh. Nah, Bapak Ibu guru mungkin punya masukan untuk kegiatan yang lebih intensnya di UPJ itu, contohnya seperti apa? Karena ini nanti kan kita akan lakukan dalam minggu-minggu ini, gitu ya, 2 minggu ini. Ya. Kalau misalkan minggu ini sekarang mau lebaran, itu bisa dipasang nanti turnamen atau bisa di penjualan yang ada hubungannya sama event momen lebaran.
kan sampai sekarang masih Masih sambil belum. jalan-jalan. Bilang sekarang ya. Oke. Bisa dimanfaatkan kan untuk alat dan bahan kan semuanya juga insya Allah sudah ada. Nah tinggal masak aja di sana. Cuman kalau saya hambatannya gini Bu, saya nggak tahu mana produk yang mungkin mau dipromokan yang mendapat expired misalnya, gitu kan butuh nanti sama Mbak Umi dulu baru nanti gerakan anak-anaknya bikin media pembelajaran produknya ini yang dipromokan. Berarti nanti ini kita perlu koordinasi juga dengan tim yang ada di UPJ. Ya. Produk-produk mana yang mungkin tidak hanya yang mendekati expired, tetapi yang lagi best seller, lagi dicari customer. Tahapan C. Jabarkan rencana atau desain. Dokumentasi tahap C. Mengkoordinasikan rancangan jadwal pelaksanaan. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver, yang berisi pertanyaan, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, aset, kekuatan, atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini, waktu yang diperlukan, dan penanggung jawab pada tahap ini. Dokumentasi tahap A, yaitu membentuk tim pelaksana dan menyusun jadwalnya. Demikian pemaparan aksi nyata modul 3.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.